Misalnya MPASI. Dan sebetulnya MPASI untuk usia 6-8 bulan itu tidak banyak-banyak, cukup 125 ml atau sekitar setengah mangkuk 250 ml. Jadi mom and dad kalau misalnya mau ngasih makan kan pakai mangkuk yang 250 ml tuh. Nah itu sebetulnya 3 sendok makan itu udah cukup gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk karena dia memang baru latihan nih, usus pencernaannya juga baru siap untuk diberikan makanan padat setelah sebelumnya dia benar-benar nutrisinya dari ASI aja. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan untuk bagi teman-teman yang merayakan, selamat merayakan Hari Raya Waisak. Ya, semoga damai untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Mam Sendet di sini? Baik-baik? Ya, hari ini cerah ya. Mudah-mudahan di semuanya cerah nih. Ini yang pesertanya banyak sekali nih. Ada yang dari jauh, Maluku, Sulawesi Sulteng, Sulawesi Tenggara, Tengah ya, Sulawesi Tengah, Sulteng ya. Lalu juga ada dari Sumatera, Palembang, di Jawa tentunya, ada Bekasi, Cianjur, Purwakarta. Welcome semuanya ya, selamat datang, selamat bergabung. Malam ini kita akan membahas topik yang ini banyak sekali Moms and Dads menanyakan ya. Gimana sih caranya menangani drama empati ya? Gimana tips and triknya? Nanti Dr. Aisyah Fikritama akan sharing kepada kita semua ya. Oke, tadi kita bersama-sama, pertama-tama perkenalkan nama saya Asyanti, saya dari Dokter Anakku. Tadi sama-sama kita lihat video dari Dokter Anakku ya. Oke, kita mulai dengan acaranya ya. Baik, ini adalah jadwal acaranya. Pertama-tama saya akan bacakan profil narasumber kita. Dokter cantik ini, Dokter Aisyah Fikritama Aditya, spesialis anak. Beliau lulus sebagai dokter umum di tahun 2016 dari Universitas 11 Maret Surakarta ya. Lalu di tahun 2022 beliau lulus sebagai dokter spesialis anak dari fakultas yang sama, dari universitas yang sama, dan sekarang tentunya adalah anggota IDI dan juga anggota IDAI ya, di IDAI Jawa Tengah perwakilan Surakarta. Dr. Aisyah mengikuti banyak pelatihan-pelatihan ya. Baik, kita langsung saja Dr. Aisyah sudah hadir. Saya akan spotlight beliau. Oke. Selamat malam Dr. Aisyah. Apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Oke. Aduh, cantik sekali dokter nih. Dok, silakan loh dok untuk menyapa Mam Sendes. Mungkin juga bisa langsung share ya. Kita share ya? Oke. Oke, silakan dok. Ya udah kelihatan Mbak Shanti? Sudah, lagi coming. Ya. Oke, slideshow. Udah ya? Yes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mom and dad semua, mungkin di sini ada date-nya ya, nggak cuma mom aja. Perkenalkan, saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak. Saya seorang konselor ASI dan MPASI. Tentunya saya sangat pro dengan ibu menyusui ya, dan saya sangat memperhatikan bagaimana pemberian makan pada anak. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya akan memberikan satu paparan presentasi bersama dengan Dokter Anakku Official tentang tips dan trik menangani drama MPASI. Oke, boleh langsung kita mulai, Mbak Asyanti? Yes, dok, silakan. Oke. Nah, ini ada fotonya anak-anak bayi usianya macam-macam ya. Jadi sebetulnya yang namanya MPASI itu adalah makanan pendamping ASI. Sampai kapan diberikan MPASI itu dari mulai
6 bulan lebih 1 hari sampai dengan usia 2 tahun. Nah, kenapa sih kok kita harus care banget nih sama pemberian MPASI? Karena mulai yang namanya stunting itu kan utamanya sampai usia 2 tahun kita bisa menolong. Karena 80% otak itu akan berkembang sampai dengan 2 tahun. Jadi kalau udah di atas 2 tahun sampai dewasa itu cuma 20%-nya. Nah, tentunya Mama and Dad semuanya pengennya anaknya jadi orang yang sukses dong ya, orang yang pintar, yang cerdas. Nah, itu semua juga berangkat dari asupan nutrisi yang baik gitu. Asupan nutrisi yang baik juga harus didukung dengan pemberian makanan ASI dan MTASI yang tepat seperti itu. Jadi buatlah suasana makan tuh yang menyenangkan. Jangan sampai si kecil jadi trauma gitu karena orang tuanya mungkin cenderung memaksa gitu ya. Oke, next ya. Nah, ini adalah agenda atau kayak timeline-nya gitu ya. Jadi kita tahu bahwa bayi itu ada yang lahirnya prematur, ada yang lahirnya cukup bulan, ada yang mungkin cukup bulan tapi kok berat badannya kurang ya, berat badan lahir kurang itu di bawah 2.500. Nah, untuk pemberian nutrisi itu kalau usianya 0 sampai 6 bulan cukup hanya dengan ASI saja. Itu udah sangat murah meriah, itu udah anugerah dari Tuhan. Nutrisinya ASI itu nggak ada yang melebihi meskipun susu formula yang mahal-mahal ya, karena di situ ada imunoglobulin, antibodi, antiinfeksi, dan sebagainya. Nah, nanti mulai usia 6 sampai 24 bulan, kita mulai memberikan MPASI dengan memperhatikan proporsinya ya. Nanti akan saya jelaskan kapan dia proporsinya 70-30%, terus 50-50, terus 30-70, dan sampai akhirnya dia sudah mulai makanan-makanan keluarga gitu. Ya, jadi mom and dad semuanya juga harus tahu ilmunya. Jadi tidak sekedar punya anak ya udah punya anak aja, lahir aja gitu, dibiarin aja, enggak ya. Kalau bisa berikan pola asuh yang baik, berikan asupan nutrisi yang baik gitu. Oke, next ya. Nah, untuk pendahuluan ya, jadi mom and dad semuanya harus tahu apa itu definisi dari tumbuh kembang. Ternyata tumbuh kembang itu berbeda ya. Pertumbuhan itu adalah bertambahnya sel, bertambahnya sesuatu aspek yang bisa kita ukur. Jadi dari berat badannya, panjang badan atau tinggi badan, lingkar kepalanya, lingkar lengan atas, dan indeks massa tubuh. Jadi semuanya bisa diukur. Itu karena ada yang pertambahan jumlah sel dan pertambahan ukuran. Sedangkan untuk perkembangan, ini sesuatu yang kualitatif alias tidak bisa diukur. Jadi dia adalah kemampuan untuk survive. Ada 4 komponen dari perkembangan. Nah, ada pertama motorik. Motorik itu adalah motorik kasar sama motorik halus. Bagaimana dia bisa belajar untuk berjalan, bagaimana dia bisa belajar untuk mungkin memakai baju, membuka kancing, memegang sendok, garpu gitu kan. Kalau yang kasar yang besar-besar, yang berjalan, duduk gitu. Kalau yang halus berarti dia belajar untuk memegang sendok, garpu, menjimpit makanan dan sebagainya. Nah, kemudian kemampuan verbal atau komunikasi atau bahasa ya. Jadi apakah si kecil mengalami terlambat bahasa atau sudah bisa ngoceh, bicara mama papa spesifik gitu. Kemudian kemampuan sosial adaptasi dan kognitif. Ini salah yang pandang aja nih biar mom and dad tahu bedanya pertumbuhan dan perkembangan. Next. Nah, nih tadi udah saya sebutin ya bahwa otak itu akan 80% ya berkembang di usia sampai dengan 2 tahun. Jadi sisanya sebesar 20-25% itu dari 2 tahun sampai dewasa. Artinya apa? Berarti dari usia sebetulnya dari dalam kandungan sih ya itu sudah berproses. Makanya ibu-ibu hamil termasuk anak-anak remaja itu sudah dipersiapkan dengan baik, harus punya nutrisi yang baik. Bahkan sekarang pemerintah itu mewajibkan untuk para calon-calon pengantin muda itu harus punya sertifikat, namanya sertifikat N-Kamil. Kenapa sih se-concern itu pemerintah gitu? Karena pemerintah maunya punya sumber daya manusia yang unggul. Nah, itu berangkat dari kehamilan ya, dari dalam kandungan. Makanya calon-calon ibu itu harus punya nutrisi yang baik gitu. Dikasih suplemen asam folat, suplemen zat besi kalau misalnya anemia ya. Gitu. Jadi karena ini teman-teman, ini Mom and Dad pastinya udah pada tahu ya bahwa stunting itu
berangkat dari ibu yang stunting. Jadi ibu yang stunting akan menghasilkan anak yang stunting. Ini adalah satu lingkaran setan. Jadi kalau bisa, ayo kita sama-sama berjuang, berupaya gimana caranya supaya anak-anak Indonesia itu gizinya baik, ya. Jadi anak yang sehat, tentunya otaknya juga cerdas, menjadi orang yang sukses di masa depan. Nah, jadi 50-60% kalori itu untuk pertumbuhan otak. Nah, ini yang perlu kita tahu ya, bahwa usia 6-8 bulan dia mulai MPASI, kenaikan berat badannya targetnya itu minimal 15 gram per hari. Kalau per bulan yaitu sekitar 450 gram. Beda lagi kalau usianya 9-12 bulan, kenaikan berat badannya per hari 8-10 gram. Kalau dalam sebulan 200-300 gram. Terus kalau misalnya udah lebih dari setahun gimana dok? Nah ini pertambahannya lebih gampang nih untuk dihafalkan, yaitu 2 kilo per tahun. Itu minimal ya, jadi kita udah nggak bisa nyamain lagi kayak bayi. Kalau bayi 1 bulan naiknya harusnya 750-1 kilo. Makin dia gede, makin berat badannya makin sedikit ya, targetnya hanya 2 kilo per tahun saja. Nah, terus gimana dok kalau misalnya, oh ya, jadi ini mom and dad, terutama bunda ya, bunda buku KIA-nya tolong jangan dibuang. Jadi itu nggak cuma dipakai waktu hamil sampai melahirkan aja, itu bisa disimpan sampai nanti anaknya umur 5 tahun ya. Nah, minimal 2 tahun lah gitu. Jadi dari situ ketika posyandu kan diplot itu tumbuh tinggi badannya, berat badannya. Nah, dari situ kita tahu apakah pola pertumbuhannya baik atau tidak. Atau misalnya nggak punya buku KIA, oke boleh pakai aplikasi Primaku ya. Bisa di-download di Play Store gratis. Nah, nanti kita jadi tahu pertumbuhannya melambat atau sesuai garis pertumbuhannya. Kalau usianya di bawah 6 bulan, maka lakukan manajemen laktasi. Kalau usianya di atas 6 bulan, maka lakukan manajemen MPASI. Jadi, jangan buru-buru langsung buru-buru MPASI dini. Ada satu artis ya, saya nggak mau sebut namanya sih, pasti udah pada tahu. Ada artis yang terkenal banget nih, dia lagi seneng-senengnya punya anak kali ya, dan anaknya itu dikasih baby led weaning, terus mulai 4 bulan dikasih MPASI dini. Memang boleh ya mom and dad untuk memberikan MPASI dini sebelum usianya 6 bulan, tetapi yang memperbolehkan untuk memulai MPASI dini hanya atas advis dokter spesialis anak. Tidak boleh mom and dad coba-coba. Wah, anakku kok berat badannya nggak naik ya di usia 4 bulan misalnya. Kok rasanya ASI saya kurang ya, kayak masih nangis-nangis terus nih. Kayaknya kurang deh, ya udahlah, coba aja deh MPASI tanpa konsul sama dokter spesialis anak. Nah, itu bisa berbahaya ya, karena sesuai dengan pedoman atau saran rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia maupun WHO ya, untuk memberikan ASI saja sampai dengan usia 6 bulan. Itu makanya kalau misalnya tadi ada pertumbuhan melambat ya, atau tidak sesuai dengan garis pertumbuhannya, di bawah usia 6 bulan, maka jangan buru-buru langsung memberikan MPASI dini. Lakukan manajemen laktasi dulu. Siapa tahu perlekatannya masih salah. Posisinya masih salah dalam menyusui. Atau mungkin ibunya salah dalam memberikan ASI-nya. Misalnya keseringan ngasih DOT. Anaknya bingung puting. Jadi memang harus dievaluasi lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya manajemen laktasi sudah dilakukan, ternyata udah benar nih cara menyusuinya, tapi kok anaknya, bayinya belum naik-naik juga, nah itu mungkin dokter anak akan bisa mempertimbangkan untuk memberikan MPASI ini. Tapi sekali lagi tidak diperkenankan atau tidak disarankan untuk coba-coba sendiri ya mom and dad, karena pencernaannya bayi belum siap untuk menerima makanan yang ada gitu ya. Lanjut, sampai usia 2 tahun jangan sampai malnutrisi. Ini eman-eman banget ya mom and dad, karena tadi saya bilang sampai usia 2 tahun bahwa otaknya itu berkembang 80%-nya. Jadi loh. Jadi eman-eman banget kalau sampai anaknya malnutrisi atau gizi buruk atau gizi kurang. Jadinya harusnya dia punya energi untuk tumbuh, untuk berkembang pesat otaknya. Tapi nggak ada yang buat berkembang, jadinya otaknya tidak bisa berkembang pesat. Akhirnya apa? Ini berpengaruh sama IQ-nya, ini akan berpengaruh sama kognitifnya, dan tentunya tumbuh kembangnya ya. Jadi tidak hanya pertumbuhannya saja, tapi juga perkembangannya. Tidur SLPS ya, perkembangan apa aja. Ya, jadi kebutuhan zat besi itu kita dapatkan 97% dari MPASI. Dari mana aja kebutuhan zat besi?
bisa dari terutama protein hewani gitu. Nah, kenapa sih kok di atas usia 6 bulan harus diberikan MPASI? Karena nutrisi yang didapatkan dari ASI saja tuh udah nggak cukup, Mam, gitu. Jadi dia ini ya MPASI yang merah ya. Ini adalah kebutuhan yang dibutuhkan dari MPASI-nya karena ternyata ASI-nya cuma kasih segini nih. Nah, zat besinya terutama nih dari MPASI gitu. Next. Oh, nggak jalan. Ya, perkembangan. Perkembangan itu adalah proses belajar, berpetualang nih untuk anak-anak. Dia explore gitu ya. Jadi termasuk acara makan itu adalah suatu acara edukatif sebetulnya ya. Bagaimana pintar-pintarnya Mom and Dad untuk mengemas acara makan itu menjadi satu acara yang menyenangkan. Jangan sampai acara makan tuh dianggapnya sama anak-anak, aduh makan lagi nih. Duh harus makan nih aku. Emang wajib ya makan itu ya? Padahal makan itu adalah hak setiap anak, bukan kewajiban. Jadi si bayi harus tahu bagaimana dia mengatur rasa kenyang dan rasa lapar gitu. Jadi harus ada trust, jangan sampai traumatik. Bagian dari stimulasi ya sebetulnya acara makan ini perihal kasih sayang, disiplin, jadwal, tata cara, dan apresiasi. Dan kalau bisa nih Mom and Dad, kalau misalnya lagi nyuapin si bayi ya, jangan sampai disambi main WA gitu ya. Yang betul adalah kontak mata, kasih sayang gitu ya. Jangan beranggapan bahwa ah kan masih kecil anak bayi saya dok, emang ngerti ya dok ya kalau misalnya saya sambil kerja gitu, sambil WA sambil telepon, oh tahu gitu ya. Jadi dia children see children do, meskipun dia masih bahkan baru bayi aja, itu disarankan untuk mengajak ngobrol si bayi gitu karena selain bonding dia juga akan diberikan stimulasi. Makanya ada yang bilang kalau ibu yang cerewet maka anaknya akan lebih cerdas karena banyaknya stimulasi yang diberikan. Nah, jadi berikan apresiasi, berikan kasih sayang, di situ akan terjadi bonding antara anak dan orang tuanya. Nah, minat makan anak usia lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya mulai nih ngerasain nggak sih Mom and Dad yang punya anak di atas 1 tahun tuh dia mulai kayak punya rasa independen, kayak pengen ya rasa ingin tahunya lebih besar gitu ya. Nah, ada istilah makan seperti unta, jadi makan semaunya sendiri ya, kalau dia lapar baru mau makan gitu kan. Dan karena dia mulai dipaparkan dengan lingkungan, mulai sekolah misalnya, atau Mom and Dad sibuk jadi ditaruh di daycare, ketemulah sama orang-orang banyak, ketemu sama gurunya, sama anak-anak lain yang mungkin usianya lebih tua gitu kan, maka dia akan terpapar sama virus dan bakteri. Nah, ini akan mulai sering sakit gitu ya, tergantung sama imunitas tubuhnya juga sih. Nah, di usia ini juga dia akan udah bisa berjalan gitu ya. Kan bisa berjalan mulai latihan rambatan tuh di usia 9 bulan gitu kan. Nanti mulai bisa berdiri, berjalan di usia 1 tahun. Dan ini akan menimbulkan rasa independen. Dia mulai nggak mau diatur ya, kayak dia punya insting otonomi gitu. Jadi kalau disuruh makan ya kayak onta tadi, kayak kalau aku lapar ya aku makan gitu. Mulai tantrum, mulai berontak. Nah, ini mulai GTM nih jadinya Mama Dad pasti bingung gitu. Jadi kalau misalnya anaknya mulai ada GTM atau susah makan gitu ya, karena dia mulai ada rasa independen ini. Nah, ini jangan langsung memikirkan adanya penyakit seperti tuberkulosis, anemia definisi besi, ISK ataupun gangguan pencernaan. Jangan pikir itu dulu. Bisa jadi pemberian MPASI-nya ada yang salah gitu ya. Dan ini pesan saya, tolong hormati rasa independennya. Jadi kalau misalnya dia pengen ekspor sesuatu, hormatin aja. Jadi justru anak yang ingin tahunya besar, itu adalah anak yang cerdas. Gitu. Justru Mak Medet harusnya bingung ketika anaknya diem-diem aja, anteng. Nah itu, wah ini berarti suatu gitu. Tapi kalau terutama anak cowok ya, anak cowok akan lebih aktif biasanya. Nah, MPASI itu terdiri dari 1 karbohidrat, 2 protein, 3 lemak, dan vitamin dan mineral. Jadi ada makronutrien yang besar sama mikronutrien. Makronutrien terdiri dari karbohidrat 50-60%, protein 15-20%, dan 30%-nya sisanya adalah lemak. Nah, ini akan menghasilkan energi yang sebesar itu ya, bisa dibaca 90 kalori kalau lemak. Jadi, nah sisanya yang mikronutrien tadi dari vitamin dan mineral. Kita dapat dari mana vitamin mineral? Dari sayur dan buah.
Jadi Mom and Dad jangan bangga dulu nih, misalnya anaknya, tuh anak saya makannya banyak, dia suka makan sayur. Saya tanya, sayur aja Bu? Iya, sayur Dok sukanya. Padahal yang dibutuhkan makronutriennya adalah terutama protein dan lemak untuk memperbaiki zat-zat tubuh, untuk tumbuh tinggi dan bertambah beratnya itu ya. Itu adalah protein dan lemak. Jadi jangan terkecoh sama oh anaknya suka makan sayur, udah itu udah bagus gitu. Padahal itu hanyalah komponen mikronutrien. Kita memang membutuhkan itu ya, tetapi bukan yang utama gitu. Ya, jadi makanan padat energi itu makanan tinggi kalori meski volume atau jumlahnya sedikit. Nah ini tadi ya makronutrien sama mikronutrien. Karbohidrat itu yang bagus adalah karbohidrat kompleks atau sering disebut greens. Protein sama lemak ini yang bagus adalah protein lemak hewani ya. Jangan lupakan serat. Karena kita butuh serat untuk memperlancar pencernaan atau metabolisme. Nah, kemudian untuk mikronutrien diperlukan vitamin. Vitamin kita dapat dari mana sih? Dari buah-buahan, dari sayur ya. A, D, E, K yang larut lemak, yang larut air B sama C. Mineral banyak ya, ada zinc, ada fosfor, ada zat besi. Ini penting banget nih zat besi untuk kognitifnya. Kalsium, ya dan lain-lain ya. Jadi asupan zat gizi makro tercukupi dan seimbang, maka kebutuhan gizi mikro otomatis akan tercukupi karena zat mikronutrien itu kita dapatkan juga dari makanan ya, dari makanan-makanan yang ikan, ayam, brokoli, macam-macam sih ya, sayuran dan buah juga. Nah, kalau misalnya anaknya nggak doyan nasi putih, bisa diganti dengan komponen karbohidrat yang lain, misalnya ubi, kentang, mie, roti, sagu, bubur, macam-macam. Jadi jangan ngerasa udah stuck, aduh anak saya nggak suka nasi dong, gimana dong? Terus nggak makan nasi, ya nggak juga. Gantilah komponen karbohidrat dengan yang lain. Terus untuk lemak itu memang bisa lemak tuh dari santan, dari minyak ya, dari yogurt, dari susu gitu. Tapi memang terus jangan mikir gini, terus kalau gitu saya bikin nasi kasih minyak dong, emang enak? Bunda udah pernah coba belum nasi kasih minyak zaitun atau gimana? Memang sih tujuannya untuk menambah lemak, tapi utamakan lemak itu dapatnya dari protein hewani ya, jadi udah langsung ada lemak sama proteinnya juga. Nah, kelengkapan gizi. Jadi ASI itu adalah komponen nutrien yang lengkap. Nah, 58,7% asupan itu berasal dari energi dari ASI, berasal dari lemak, 5,2% dari protein, 36%-nya karbohidrat. Jadi makanya anak usia 0 sampai 6 bulan itu udah cukup dengan ASI karena ASI tadi kandungannya banyak sekali ya. Nah, sampai usia 2 tahun berikan makanan yang kaya akan lemak jenuh, tetapi secara bertahap kurangi jumlahnya. Yang tadi saya sebutin ya, lemak bisa kita dapatkan dari santan, dari minyak, dari mentega atau butter. Atau kita berikan langsung lemak protein hewan, itu akan lebih mudah dan efisien gitu, dan rasanya tentunya lebih enak ya. Nah, protein hewani sumber lemak asam amino esensial. Kita dapat dari mana aja gitu ya, dari sumber hewani gitu. Contohnya dari hati ayam, dari daging merah, dari ayam, dari ikan, dari telur gitu ya. Nah, untuk sumber besi, zat besi itu kita dapatin dari ikan, dari hati ayam ya, dari brokoli, dari bayam gitu. Jadi jangan tunda pemberian protein hewani. Dulu ada istilah menu bintang-bintang kayak gitu ya. Itu udah nggak dipakai lagi ya sekarang ya, karena kita langsung aja ngomong yang dimakan tuh ya karbohidrat, protein, lemak gitu. Dulu juga ada istilah menu tunggal, sekarang udah nggak ada lagi ya menu tunggal. Wah, tunggu. Ini kok jadi gini? Sorry. Ya, kelihatan ya Mbak Ashanti ya? Oke, jadi sekarang udah nggak pakai lagi ya menu tunggal ya, karena kurang banget ya. Misalnya dulu ada yang bilang kalau MPASI awal tuh ngasihnya cuma nyoba bubur aja gitu. Padahal yang dibutuhkan oleh bayi itu tidak hanya karbohidrat aja. Tadi saya sebutin karbohidrat 50%, proteinnya 15-20%, lemaknya 30%. Jadi jangan terpatok sama menu tunggal. Asam amino esensial tidak bisa diproduksi oleh tubuh, makanya si kecil harus diberikan protein hewani. MPASI juga harus kaya zat besi. Jadi berikan daging merah secepat mungkin ya.
Besi heme kita dapatkan dari daging ayam, daging dada, paha atau dada, daging sapi tanpa lemak, dimasak ya 1 sendok makan. Ati ayam nih, bagus banget nih ati ayam. Terus ikan, tuna gitu. Kalau besi non heme dia lebih susah untuk diserap ya. Ada sereal, fortifikasi, ada tahu, bayam, brokoli, ubi gitu ya. Nah, MPASI itu ada tepat waktu, ada kuat, higienis, dan responsif feeding. Yang pertama, tepat waktu. Nggak terlalu cepat, tapi nggak terlambat juga. Jadi kalau ngasihnya sebelum usia 6 bulan, kira-kira terlalu cepat nggak, Mam? Tentunya terlalu cepat ya, karena sistem pencernaannya belum sempurna. Sistem oromotornya belum sempurna. Sistem oromotor itu ini loh, apakah si kecil menjulurkan lidahnya berkurangan, dia suka gini kan. Nah, kalau sering menjulurkan lidah, dia belum siap nih MPASI. Karena kan kalau mau nelen makanan, harusnya dia udah nggak keluar-keluar tuh lidahnya gitu. Terus dia udah bisa menegakkan kepala, dia udah bisa mulai menelan, mengunyah gitu ya. Jadi itu harus siap dulu. Makanya ada namanya syarat-syarat MPASI. Dan pemberian yang tepat waktu itu lebih kecil resiko alerginya. MPASI dini itu memang bisa diberikan, tapi harus dengan rekomendasi dokter anak. Tadi saya sebutkan bahwa rekomendasi IDAI 2015 itu kalau misalnya terjadi weight faltering atau pertumbuhan atau berat badannya itu nggak sesuai target pertumbuhannya, ya itu mom and dad boleh nih mulai bingung-bingung. Tapi konsul sama dokter anak. Kira-kira menyusunya udah benar belum? Jangan-jangan menyusunya belum benar nih perlekatan posisinya gitu. Atau putingnya lecet atau putingnya kenapa lah. Pokoknya belum benar aja manajemen laktasinya. Nah, ini perbaiki dulu. Berarti kalau misalnya ASI-nya cukup, ya udah teruskan ASI sampai usia 6 bulan. Kalau ASI-nya kurang dan kita telaah lagi kalau usia lebih dari 4 bulan, apakah oromotornya sudah siap, yang udah bisa tanda-tanda MPASI sudah siap, kita bisa mulai MPASI. Kalau misalnya ternyata dia oromotornya belum baik, kita bisa pertimbangkan untuk ASI donor. Nah, kalau misalnya ternyata dia red flag ya, kita bisa pertimbangkan pemberian susu tinggi kalori. Jadi selain ASI kita berikan susu tinggi kalori. Bertahap ya, mom and dad semuanya untuk pemberian MPASI itu nggak bisa langsung kasih nasi lauk nih. Saya punya pengalaman nih, dapat pasien masih usia 6 bulan, benar-benar baru hari pertama MPASI, sama orang tuanya dikasih wortel gede lagi ya. Nah, padahal untuk MPASI usia 6 bulan tuh kita benar-benar baru perkenalan dulu. Bahkan sayur-sayuran dan buah-buahan tuh juga jangan langsung dikasih sih, sebetulnya dia butuhnya pure ya. Bubur yang masih kental kayak gitu. Jadi bisa di blender gitu, terus disaring. Stage 2 porsinya mulai naik nih, lebih kental, teksturnya lebih kasar. Ya. Mbak Ashanti, waktu saya udah berapa menit ya? Ya, kalau bisa 5 menit lagi, Dok. Oke, lanjut ya. Oke, lebih cepat aja ya. Ya, intinya porsinya dan teksturnya pelan-pelan ya, Mama Ded, jangan langsung kasar, kasihan. Ya nggak siap, ususnya belum siap ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Oke, boleh di-unmute dulu. Ya, udah di-unmute. Di-mute. Oke, nanti bisa dibaca ya. Udah dibagiin kan ya materinya. Mulai usia 9 bulan, si kecil udah mulai bisa finger food. Jadi kalau bisa potong-potong kecil-kecil ya, Mbak Medet, biar gampang tuh jimpitnya gitu. Dan coba jangan disuapin terus. Biarkan dia explore gitu. Itu belajar loh, dia belajar loh sebenarnya gitu. Nah, feeding time ini jadwal makan dan menu, berikan makanan yang sehat, bersyukur, apresiasi, hormati independensi si kecil. Nah, jadi suasana makan tuh buatlah yang menyenangkan. Kalau makan ya makan di kursi meja, jangan diajak nonton gadget atau jalan-jalan keliling kompleks. Nanti waktu gede dia kebiasaan lagi harus kalau tiap makan harus jalan-jalan dulu nih atau naik odong-odong ya. Ya, terus berikan porsi yang diinginkan dan rasa juga penting ya. Ingat mom and dad si kecil udah ngerti rasa sejak dalam kandungan. Apa yang dimakan Mom, si kecil juga ngerasain. Jadi jangan-jangan nggak mau makan gara-gara rasanya nggak enak lagi gitu ya. Nah, responsive feeding. Jadi MPASI dia ada 4. Ada tepat, ada kuat, higienis, responsive feeding. Responsive feeding itu dia ngerti tanda lapar dan kenyang ya. Nanti dibaca sendiri bisa.
Nah, kesan pertama begitu menggoda. Berikan kesan pertama yang baik. Karena kesan pertama ini sangat penting untuk si kecil mau buka mulut gitu ya. Kalau misal kesan pertama yang baik, maka insya Allah seterusnya akan lebih gampang. Tapi bukan jaminan ya, bukan jaminan terus dia akan selalu tidak akan pernah GTM. Tapi setidaknya kesan pertama ini penting sekali akan membentuk satu penerimaan yang besar gitu. Jadi buat rasa yang enak gitu. Dan ini adalah kesempatan Mak Medet untuk mengenalkan berbagai macam rasa ketika MPASI usia 6 bulan sampai 1 tahun tentunya. Karena di atas 1 tahun nanti dia makanan keluarga, dan kalau misalnya dia belum pernah ketemu makan itu, cenderung akan menolak gitu. Ini nanti dibaca sendiri. Nah, MPASI itu perkenalan itu biasanya bisa diberikan sereal. Nah, kita bisa kombinasi ya. Tapi ingat dominannya protein hewani gitu. Nah, kalau misal udah di atas 1 tahun, snacking itu bisa di antara main course. Ini sekedar contoh. Ini ada yang belum di-mute ya? Mungkin Mbak Ashanti bisa mute dulu yang ada suaranya. Oke, contoh ya. Sarapannya oatmeal, kasih ASI perah, terus apple sauce. Terus lauknya pakai telur, daging cincang, alpukat, keju. Makan siangnya bisa kasih. Oh iya, Mam, jangan sakit hati ya kalau di... Iya, Nah, ada angkat itu nak. Oke. Jadi kalau misalnya ditolak, jangan langsung sakit hati ya, Mom and Dad. Bisa jadi ditolak itu adalah proses belajar dia mengenal makanan. Jadi tawarkan lagi 3 hari kemudian, mungkin akan diterima. Jadi jangan berpikir bahwa kemarin tak kasih apa ya, bubur ayam misalnya. Nggak mau dok, ditolak. Berarti anak saya nggak suka bubur ayam. Jangan langsung berikan kayak gitu. Coba tawarkan lagi 3 hari kemudian. Jadi sambil kasih variasi yang lain kayak gitu. Nah, stage 2 nih lebih kental, lebih kasar gitu ya. Perhatikan aspek psikososial. Nah, misalnya, oh ya sambil MPASI, sambil belajar edukasi nih, kasih makanan yang hari ini misalnya hijau, kasih dari sayur-sayur. Besok kasih yang oranye dari wortel. Besoknya lagi warna kuning misalnya. Jadi sekalian belajar warna gitu ya. Ini ya nanti bisa dilihat sendiri ya. Yang 6 bulan tuh kayak gini ya teksturnya ya. Ini yang 7 sampai 9 bulan mulai agak kasar nih. Ingat harus biskuit ya. Ini bisa dilihat sendiri. Nah, untuk anak usia 1 tahun ke atas, proses makan itu bisa menjadi acara yang edukatif nih. Ajak anak belanja, libatkan anak untuk masak, menyiapkan meja makan. Itu akan menjadi hal yang menyenangkan dan jangan pernah memaksa anak untuk makan. Terakhir ya, makan itu sejatinya adalah hak anak, jadi bukan kewajiban. Jangan sampai anak akan menggumam, aduh makan lagi deh, makan lagi. Males ya aku makan. Makan tuh harus ya emang ya. Jadi children say, children do. Jadi Mom Edit ini adalah role model bagi anak-anak. Jadi bagaimana si kecil bisa tahu bahwa itu adalah haknya. Oke, itu aja. Oh ya Mbak Shanti, ini saya baterainya habis, saya mungkin sebentar saya ambil cari dulu, ini juga udah slide terakhir sih. Mungkin ntar ya, sebentar aja saya ambil baterai. Baik, nggak apa-apa dok, silakan. Mom Sendes lengkap sekali ya, dan juga sebetulnya yang lebih lengkap lagi adalah di PDF yang sudah kita kirim di WA Group ataupun tadi di chat ya. Memang kita yang harus benar-benar dipahamin adalah kita harus sabar dan benar-benar tahu apa tahapan-tahapannya ya dok ya. Iya, benar banget. Udah nih, udah selesai. Oke. Jadi nanti dibaca-baca lagi PDF-nya, dan nanti rekaman dari penjelasan dokter Aisyah juga akan ada, kita share di grup ya untuk didengarkan lagi. Nah sekarang pastinya udah banyak pertanyaan nih, kita bisa buka nih pertanyaannya, chatnya silakan dimasukkan di chat, nanti kita ini ya. Mungkin yang pertama kita lihat yang ada yang raise hand nih kayaknya dok. Untuk yang raise hand, mohon dibuka kameranya ya, supaya kita tahu bahwa sudah ready untuk bergabung dengan diskusi. Nanya langsung ya berarti ya? Betul, tapi yang ini yang lagi raise hand nggak buka kamera, jadi nggak kita pilih deh nanti ya. Kita lihat di chat dulu deh.
sudah banyak dok, kita lihat dari atas ya. Tadi yang awal-awal yang sebelumnya itu sudah ada yang masuk dari Sampang dok, Ibu Astria Rini, anaknya 4,5 bulan. Nah ini sebenarnya masih persiapan untuk empasi. Jadi dia ya, selamat malam dok, izin bertanya, anak saya setiap mau tidur siang ataupun malam selalu minta nen, mengempeng di payudara. Jika dilepas tidurnya akan bangun dan menangis. Bagaimana ya untuk nanti menyusun jadwal makan untuk empasinya, terutama untuk makan siang yang feeding rules-nya pakai 2:32, ya 2 jam 30 menit 2 jam lagi gitu ya. Saya khawatir dia akan kenyang karena mengempeng nen. Jadi gimana nantinya nih dok? Ada tips? Silakan dok. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Ibu Astria ini dari Sampang ya. Ini kan bayinya masih usia 4,5 bulan, jadi sebetulnya cukup ya dengan ASI saja, nggak usah khawatir. Kecuali memang kalau misalnya Mam mengukur berat badan dan tinggi badannya tuh tidak sesuai dengan kurva pertumbuhan ya, mungkin bisa diplot di KMS, kalau punya KMS, di buku KIA atau di aplikasi Primaku. Nah, pertanyaannya gimana caranya biar nggak selalu minta nen? Nah, buat nantinya dok, nanti karena harus dijadwalin tuh 2 jam ini 2 jam makan, 2 jam nen kan. Nanti gimana nih kalau dia sekarang aja nennya tuh Bu kayak mau terus gitu. Ngeremnya gimana nantinya? Ngeremnya gitu. Ya, oke. Jadi nanti mulai usia 6 bulan itu mulai dikasih MPASI ya, 6 bulan bisa 1 hari. Dan sebetulnya proporsi antara MPASI sama ASI-nya itu masih banyak ASI-nya Mbak Ashanti. Jadi nggak usah khawatir, 70%-nya dari ASI. Contoh misalnya berat badannya umur 6 bulan tuh berapa ya? Misalnya 6 kilo gitu ya. Berarti 70%-nya itu 400 kilokalorinya itu dari ASI atau sekitar ya 400 mili atau bisa dibilang sekitar 60 mili itu dia minum ASI setiap 2 jam, sisanya MPASI. Dan sebetulnya MPASI untuk usia 6-8 bulan itu tidak banyak-banyak, cukup 125 mili atau sekitar setengah mangkuk 250 mili. Jadi Mom and Dad kalau misalnya mau ngasih makan kan pakai mangkuk yang 250 mili tuh. Nah, itu sebetulnya 3 sendok makan itu udah cukup gitu. Jadi nggak usah muluk-muluk karena dia memang baru latihan nih, usus pencernaannya juga baru siap untuk diberikan makanan padat setelah sebelumnya dia benar-benar nutrisinya dari ASI aja gitu. Jadi Mom and Dad nggak boleh terlalu nafsu, aduh ngomongnya cuma dikit ya, padahal sebenarnya 3 sendok aja udah cukup gitu ya sekali makan gitu. Nah, bagaimana menyiasatinya supaya nggak minta nen terus? Ya itu tadi ya, jadwal makan. Jadi kalau usianya 6-8 bulan, tadi saya bilang 70%-nya masih ASI. Jadi setiap 2 jam sekali kasih ASI. Nah, nanti untuk MPASI-nya itu cukup 2-3 kali dalam sehari gitu. Jadi memang pelan-pelan sih Mam gitu, nggak bisa kita langsung harus mau makan banyak. Jadi kalau usia masih 6 bulan tuh benar-benar cuma dikit aja sih gitu. Takutnya juga tersedak ya kalau terlalu banyak. Jadi sesuaikan dengan usianya, itu aja. Itu dulu aja. Itu Mbak Ashanti. Semoga terjawab ya. Oke, semoga terjawab ya Mam dari Sampang tadi ya. Baik, sekarang nih yang udah 7 bulan dari Medan, Ibu Alfi Mawadah ya. Assalamualaikum dokter, izin bertanya, bayi saya usia 7 bulan sudah empasi 1 bulan. Namun selama sudah mulai empasi, bayi saya jadi malas menyusu daripada sebelum empasi. Sebelum empasi bisa 2 jam sekali menyusui, dan sekarang susah malah ya. Padahal saya sudah menerapkan 2 jam setelah dan sebelum makan diberikan ASI-nya. Bagaimana cara mengatasinya dok? Jadi dia malah jadinya malas ASI ya. Usianya berapa bulan tadi Mbak Ashanti? 7 bulan, jadi baru 1 bulan empasi. Ini yang Mbak Dian itu ya? Aku baca di chat. Paling atas Mbak Alfi Mawadah dari Medan. Bawahnya tadi ya, tunggu soalnya agak panjang. Bawahnya jauh. Bawahnya jauh? Ya, karena ada chattingan dari admin kan. Tunggu. Oh ini nih, anak saya 7 bulan mengempeng ini ya? Dari Medan, Bu Alfi. Bu Alfi ya. Intinya tadi masalahnya adalah anaknya ini ya udah dikasih, udah feeding rules,
Udah ASI tapi masih gimana tadi Mbak? Tapi akhirnya jadinya malas menyusu. Gitu. Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya ya dari Bu Alfi dari Medan. Sebetulnya yang namanya feeding rules itu memang harus diterapkan. Kapan kita memberikan ASI, kapan kita memberikan MPASI. Misalnya tadi usia 7 bulan, berarti kan 70%-nya atau mayoritasnya dia pasti ASI nih, gitu kan. Berarti misalnya bangun tidur jam 6, mandi dulu, jam 7 MPASI misalnya. Kasih jarak 2 jam, 100 menit. Kenapa sih kok harus dikasih jarak, Dok? Gitu. Karena pengosongan lambung itu butuh waktu 100 menit. Ya, bulatkanlah 2 jam gitu. Jadi kalau misalnya belum ada 2 jam, ya dia masih kenyang gitu. Dan kalau memang waktunya dia MPASI, ya jangan dikasih susu atau NEM. Kalau misal dikasih NEM, ya jadi kenyang gitu. Jadi memang harus tepat ya, tepat waktu gitu ya. Feeding rules kan harus tepat waktu, tepat lingkungan, dan caranya gitu. Dan MPASI-nya sesuai takaran aja, jangan terlalu banyak juga gitu. Kalau kami dari IDAI kan rekomendasinya hanya 125 mili ya, gitu. Jadi setengah mangkuk aja atau 3 sendok, 2 sampai 3 sendok itu udah cukup gitu. Meskipun cuma sedikit, tapi pastikan yang Mom and Dad berikan itu yang berkualitas tadi ya. Ada karbohidratnya 50%, ada protein hewani dan lemaknya, proteinnya 20%, lemaknya 30% gitu. Jadi itu sudah sangat bermanfaat gitu. Kalau misalnya itu udah tepat, insya Allah nggak akan maksudnya gini, nggak akan keluar dari aturan feeding rules gitu. Kenapa kok aturan itu dibuat? Karena memang sudah disurvei, sudah berdasarkan penelitian gitu. Itu aja. Semoga terjawab ya, semoga membantu. Tapi interesting ini apa? Jadi empasinya justru nggak masalah, tapi anaknya jadi malas nyusu malahan. Iya, bisa jadi itu nggak tepat waktunya ya. Mungkin Oke. MPASI-nya kebanyakan juga bisa gitu. Jadi kenyang. Ya. Karena lambungnya masih kecil kan ya, Mbak. Jadi dilihat kembali ya porsi-porsinya ya, Dok ya. Benar. Atau belum ada 2 jam udah dikasih ASI lagi gitu. Mungkin. Oke. Baik ya, Bu. Kita lanjut ke Ibu Ega dari Bekasi, anaknya 9 bulan. Assalamualaikum, dokter. Anak saya sudah tidak mau disuapin, padahal dia usianya 9 bulan. Sekarang makan dengan metode BLW. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengukur porsi makannya dan memastikan makanan itu cukup karena nggak full masuk mulut. Kemudian apakah boleh menunya digoreng dan seberapa banyak batasannya? Oke. Terima kasih banyak pertanyaan dari Ibu yang di Bekasi itu siapa namanya? Ya, Ega, Bu Ega dari Bekasi. Oke, Ibu Ega dari Bekasi, usia anaknya 9 bulan, BLW ya, baby led weaning. Nah, BLW ini memang menjadi salah satu alternatif pemberian MPASI, tetapi setelah dilakukan penelitian banyak studi ya, dan dari IDAI pun sebenarnya tidak merekomendasikan ya untuk BLW, meskipun ada anak-anak artis ya yang terkenal tuh pakai BLW gitu ya. Kenapa sih BLW itu tidak direkomendasikan? Karena kan semaunya bayi. Memang sih tadi saya cerita kalau anak itu mulai usia 1 tahun dia mulai punya rasa independen, dia nggak mau diatur gitu kan, maunya ya makan-makan sendiri gitu. Tapi memang sebagai proses untuk belajar oromotornya, dia tetap udah mulai finger foods. Jadi makanya Mom and Dad harus sediakan, sebaiknya bukan harus ya, sebaiknya menyediakan makanan yang dipotong-potong, yang dicincang-cincang supaya dia bisa jimpit sendiri gitu. Dia bisa belajar untuk makan sendiri. Tetapi bukan jadi sambil nyuapin sambil makan sendiri. Tapi kalau misalnya terpaksanya anaknya tetap maunya makan sendiri dan akhirnya jadi nggak bisa kita takar ya, berarti Mom and Dad persiapkan satu porsi itu yang berlebih gitu, karena kan buat jaga-jaga nanti nggak akan dihabiskan sama si kecil gitu. Jadi kalau usia 9 bulan itu kan nutrisinya dibutuhkan ya 250 kilokalori ya gitu. Tetap aja sih kalau saran saya, kalau misalnya baby led weaning berarti siapkan makanan yang memang bisa diambil sama si kecil. Jadi misalnya ayamnya disuwir-suwir kecil-kecil kan protein tuh, telurnya dipotong-potong gitu. Atau ikannya, tadi pertanyaan minyak ya, boleh nggak digoreng gitu ya? Boleh, nggak apa-apa. Digoreng kan tanyanya? Iya betul. Boleh sekali. Jadi tadi saya bilang lemak itu bisa kita tambahkan dari mentega, dari santan, dari susu, dari keju, dari yogurt gitu. Jadi cara masaknya boleh digoreng, tambahkan minyak.
Cuman jangan nasi kasih minyak juga ya kan. Iya kan? Karena pernah nggak sih Mam Edet ngerasain apa yang dimakan si kecil gitu? Karena si kecil juga pinter loh. Dia tuh kadang-kadang mengetupkan mulut karena mungkin awalnya mau ya, mungkin dia suka banget nih bubur ayam gitu kan. Tapi yang namanya orang tuh bisa bosen. Misalnya dia suka nih hari pertama, kedua, ketiga, besok kasih bubur ayam lagi gitu. Bosen dong Mam. Emangnya Mam nggak bosen ya tiap hari makan bubur ayam walaupun enak banget ya gitu. Jadi dia juga pinter loh gitu. Misalnya rasanya nggak enak. Ini jadi diagnosisnya menu MPAS-nya tidak enak, bukannya anaknya GTM gitu ya. Jadi perhatikan lagi rasanya gitu. Gitu ya, semoga terjawab ya. Jadi yang BLW itu tadi memang agak susah ya, karena anaknya kan maunya sendiri. Iya, jadi ada yang jatuh-jatuh, ada yang enggak gitu kan. Jadi ibunya khawatir ini cukup nggak nih gitu porsinya. Gimana caranya supaya memastikan porsinya yang masuk ke mulutnya itu cukup. Dilebihkan berarti ya, caranya bisa dilebihkan. Jadi nanti yang dimakan bisa lebih banyak. Tapi memang kita nggak bisa ini ya, nggak bisa maksa si kecil ya, karena sekali lagi aturan feeding rules itu makan itu ya 20 menit sampai 30 menit. Ya. Kalau dia nggak mau lagi jangan dipaksa. Ya udah nanti toh dia juga bakal lapar kok gitu. Lapar, kan ya. Kita makan. Jadi jangan khawatir ya, Mam ya. Jadi dikira-kira aja kalau dia masih jatuh-jatuh, kira-kira biasanya jatuhnya berapa? Nah, Ibu tambahin segitu ya. Nanti lama-lama berkurang kok jatuh-jatuhnya ya. Iya, dan siap-siap ini ya kayak kapal pecah nih rumahnya karena celameknya belepotan semua ya. Iya. Dan juga tipsnya katanya jangan dilap-lap sebelum selesai 30 menit ya. Bener banget, karena dia ngiranya udah selesai gitu. Biarin aja nggak apa-apa. Belajar itu memang harus kotor nggak apa-apa. Oke. Ini yang berikutnya dari Ibu Megawati di DKI, ini untuk anak 3 tahun dok. Untuk anak 3 tahun yang terbaik jenis makronutrien dan mikronutriennya apa dok? Oke, udah gitu aja. Yang kedua, jika finger food baiknya di umur berapa? Bolehkah diberikan setelah umur 3 tahun? Oke. Ibu Tri ya dari DKI ya? Ibu Megawati. Oh, Ibu Megawati. Wah, Ibu Presiden kita nih. Iya nih. Ibu Presiden Megawati, enggak ya, dari DKI. Terima kasih pertanyaannya. Anaknya usia 3 tahun. Nah, sebetulnya 3 tahun udah nggak MPASI ya. MPASI itu usia 6 bulan sampai 24 bulan. Nah, tapi nggak apa-apa sih. Kita kan sama-sama belajar. Boleh-boleh aja kita join di sini sambil belajar. Pertanyaan yang pertama tadi, apa makronutrien dan mikronutrien ya untuk anak usia 3 tahun? Saya ulang lagi, makronutrien itu ada karbohidrat 50%, ada protein 15-20%, ada lemak 30%. Dan jangan lupa mikronutriennya vitamin dan mineral. Vitamin itu apa aja? A, B, C, D, E, K. Terus mineral itu zat fosfor, zinc, kalsium, dan sebagainya. Itu penting juga ya untuk memperbaiki zat-zat tubuh dan sebagainya ya. Tapi yang utama memang makronutrien. Nah, dapat dari mana? Kita rinciin lagi ya, spesifikin lagi. Kalau karbohidrat kita dapat dari mana? Nasi, kentang, ubi, mie, roti, banyak banget sih sebenarnya. Jadi jangan pusing-pusing dulu. Dok, anak saya tuh nggak suka nasi. Siapa tahu anaknya ala-ala Eropa ya. Ya udah kasih aja burger ya Mbak ya, pizza itu boleh. Yang penting ada komponen karbohidratnya. Tapi ingat-ingat lagi, kayak isi piringku ya. Sekarang pakainya isi piringku ya, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Jadi kalau isi piring tuh dibagi 4 gitu kan. Ada karbohidratnya segini, protein segini kayak gitu. Jadi harus sesuai. Protein, nah ini protein yang bagus sih protein hewani ya. Ada telur, ada ikan, ada lele. Jangan salah, lele itu murah tapi itu nutrisinya bagus banget ya gitu. Terus telur ya cukup murah ya telur ya. Jadi telur yang bagus tuh telur yang omega sih, yang DHA-nya tinggi. Yang merah itu loh, telur ayam merah itu. Terus ada seafood, macam-macam sih ya protein gitu. Kacang-kacangan juga protein, tapi itu protein dari nabati. Terus kalau yang lemak itu bisa kita dapatkan dari protein hewani. Memang lemak kita dapatkan dari minyak, mentega, segala macam. Tapi bukan berarti terus nasinya dikelomohin minyak gitu juga, bukan ya. Jadi kita bisa dapatkan daging, misalnya daging ayam atau daging sapi itu udah ada lemaknya gitu, dari kulitnya gitu. Dia udah langsung mendapatkan 2 komponen nih kayak gitu. Terus kalau vitamin mineral jangan lupa sayur. Tapi jangan ini juga ya, kadang-kadang dok anak saya tuh suka makan sayur, udah bangga duluan nih makan sayur ya Mbak ya. Tapi ternyata nggak dikasih protein sama lemak ya, sama aja bohong gitu. Padahal kan itu mikronutrien juga, dia butuhnya makronutrien nih untuk tumbuh
tinggi dan besar gitu. Terus pertanyaan selanjutnya apa tadi ya? Finger food boleh nggak setelah 3 tahun? Boleh saja ya. Sebetulnya bukan boleh ya, itu terlambat sebenarnya. Jadi mulai usia 8-10 bulan, tepatnya di usia 9 bulan, itu si kecil udah baiknya diajarkan untuk finger foods. Udah punya kemampuan. Jadi kalau tadi saya sebutkan perkembangan yang pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan itu ada motorik kasar sama motorik halus. Motorik halus salah satunya adalah untuk belajar menggenggam sendok dan garpu, menggenggam makanan, finger foods tadi ya. Jadi makanya kalau bisa Mom and Dad sesuaikan ya teksturnya tuh dicincang-cincang nih, dikecil-kecilin. Jadi misalnya bikin ayam, ya ayamnya disuir-suir gitu, dipotong-potong, atau nugget dipotong-potong kecil-kecil. Jadi dia bisa belajar untuk ngambil nih, jintit, terus masukin ke mulutnya gitu. Jangan mulai usia 3 tahun ya. Jadi mulai usia 8-10 bulan tuh dia udah dikaruniai kemampuan oromotor ya, gerakan lidahnya kiri dan kanan berkurang, terus dia udah mulai ingin memegang sesuatu gitu. Dan kalau bisa jangan full disuapin ya, Mom and Dad, biarkan dia explore, tapi siap-siap kotor sih, nggak apa-apa. Itu adalah bentuk edukatif. Jadi jangan mulai 3 tahun, itu terlambat banget, Mom. Iya ya. Tadi pertanyaannya sebenarnya kalau sudah 3 tahun masih boleh nggak gitu ya? Boleh-boleh aja. Oh, boleh banget, Asal itu panduan piringkunya beda ya sama empasi ya. Karena udah nggak MPASI ya, udah kayak makanan jadi kita. Makanan keluarga. Oke. Saya akan cari-cari yang pertanyaan yang tentang beda-beda gitu ya. Karena kalau yang lain-lain saya skip aja. Ini tadi Ibu Laura mau raise hand, sudah buka kamera, tutup lagi. Silakan Bu Laura. Yang mau raise hand? Oke, silakan Bu. Iya, terima kasih Dok. Iya. Dok, saya Laura. Mau tanya, ini kasusnya agak spesial sih Dok. Jadi anak saya ada PJB, sudah operasi bulan lalu, terus waktu 7 bulan sudah didiagnosa stunting, dan langsung pasang selang NGT ya, dengan asupan full PKMK. Ini anaknya ada di sebelah saya. Oke, ya halo. Nah, setelah operasi jantung, alhamdulillah BB-nya naiknya bagus. Saat ini beratnya 9,4 dengan usia 18 bulan. Kemauan makannya juga bagus Dok semenjak operasi jantung. Dia udah mau masukin makanan ke mulutnya sendiri. Nah, tapi cuma suapannya tuh kecil-kecil dan tiap makan pasti dilepeh. Nah, yang mau saya tanyakan gimana ya Dok biar kalau makan tuh nggak dilepeh terus gitu, mau ditelan, apakah memang harus perlu terapi gitu, atau gimana yang bisa dilakukan oleh saya dari rumah gitu. Oke. Terima kasih Dok. Sama-sama. Ini operasinya udah selesai ya? Atau open heart atau cuman kateterisasi aja? Iya, open heart Dok, VSD closure ya. Oh gitu, alhamdulillah ya Mam, berarti udah tertangani. Nah, sebetulnya saya mau bilang kalau usianya 18 bulan, 9,4 tuh masih kurang sih gizinya, tapi nggak apa-apa, kita bisa kejar ya, bertahap, nggak usah langsung berkecil hati. Bersyukur Mam, alhamdulillah anaknya beruntung. Udah bisa dioperasi dan selamat, survive ya. Pelan-pelan, harus sabar ya, alhamdulillah. Itu udah bagus banget lah, udah minimal kita udah menutup satu penyebab yang bikin dia jadi resiko stunting. Nah, untuk NGT, kenapa ya dikasih NGT ya sampai sekarang ya? Padahal udah bisa makan. Belum bisa makan sih Dok, itu ada riwayat muntah-muntah. Sama dokter gastronya nggak dibolehin makan, jadi full susu aja. Oh, jadi full susu aja? Oh, belum MPASI berarti ya? Iya, dari 7 bulan di stop MPASI-nya Dok. Oh gitu, berarti dia belum bisa ngunyah juga ya sebetulnya? Kemampuan oromotornya gimana tuh? Waduh, mati. Oke, ya udah. Jadi gini, memang ada beberapa pertimbangan MPASI belum bisa diberikan ketika si kecil belum siap untuk MPASI. Jadi kepalanya belum tegak, terus dia masih menjulurkan lidah, dia belum bisa duduk gitu ya. Jadi itu memang belum bisa diberikan MPASI. Atau misalnya ada kondisi khusus nih, seperti tadi kasusnya Mam Laura tadi yang anaknya ada penyakit jantung bawaan yang harus dioperasi. Jadi mungkin dokter anaknya akan memfokuskan ke susu. Harusnya susunya tinggi kalori ya? Susunya tinggi kalori kan? Iya, tinggi kalori Dok. Nah, tadi yang ditanyakan yang dilepeh tadi apa? Berarti udah mulai makan? Udah Dok, habis operasi itu tiap saya lihat makan dia mau makan gitu. Jadi saya kasih itu mau gitu. Ada snack-snack, saya beliin snack-snack bayi dia mau, pisang-pisang tuh digigit cuma langsung dilepeh,
Nggak dikunyah gitu, nggak. Jadi digigit, di gigi depan, terus langsung dilepeh lagi, Dok, gitu. Tadi kata dokter anaknya katanya cair dulu dietnya, belum boleh makanan padat. Nah, saya belum konsul lagi, Dok, ke DSA-nya. Aduh, kapan terakhir kontrol? Sebelum operasi, setelah operasi belum Lama? kontrol lagi. Bulan apa tuh? Udah lama tuh? 2 bulan lalu, Dok. Oke, sebaiknya saya sarankan untuk kontrol lagi ya. Makanya saya agak kaget kok disarankan dia cair ya. Harusnya kalau udah operasi mestinya udah tertangani ya. Jadi mulai bisa dicoba untuk per oral. Dan itu NGT harus seminggu sekali ya gantinya. Itu Iya, gimana? iya, Dok. Udah ya, karena itu bisa jadi fokus infeksi loh, hati-hati ya. Iya, Jadi Dok. saya sarankan untuk kembali ke DSA-nya karena saya nggak tahu pasti ya kasusnya seperti apa. Kemudian kalau saya dengar ceritanya Mam, ini mungkin anaknya small eater. Small eater itu biasanya makannya dikit-dikit. Tapi ini belum tentu juga ya, karena kan kasusnya kan selama ini cuman dia cair. Harusnya kan kalau misalnya udah mulai 6 bulan, kalau anak normal, itu udah mulai MPASI nih gitu. Kalau dia cair aja kan berarti memang ada penilaian khusus nih dari dokter anaknya karena dia belum siap secara kemampuan oromotoriknya gitu. Ini kalau kalau misalnya dengan catatan sama dokter anaknya udah boleh makanan padat, nah itu mom harus nyoba dari yang tekstur yang pertama stage 1. Tadi nanti dibaca lagi ya PDF dari saya ada stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 itu masih yang bubur kental dulu. Jadi jangan langsung dikasih yang padat dulu, Mom, gitu. Apalagi dia kemarin-kemarin cuma cair doang gitu. Jadi kalau Mom langsung loncat stage-nya, otomatis anaknya juga nggak bisa menerima gitu. Jadi pelan-pelan ya, Mom, gitu. Berarti dari ulang umur 6 bulan ya, Dok, kira-kira gitu ya, Dok. Iya, iya. Konsul aja ya, konsul sama dokter anaknya ya. Soalnya kasusnya complicated ini gitu, nggak Ya, apa-apa. terima kasih, Semangat Dok. ya, Mam. Umurnya masih segini, masih kita kejar, masih bisa banget. Semangat pokoknya. Terima Bismillah. kasih, Dok. Oke, sama-sama. terima Semoga kasih. terjawab ya. Ya, oke. Oke, ini ada pertanyaan anaknya 19 bulan ya, Ibu Mega dari Cianjur. Dia maunya makannya udah disediakan macam-macam ya, 3 aspek itu ya, karbo, prohe, dan lemaknya di dalamnya ya. Maunya dihabisin karbonya dulu, habis itu baru prohenya gitu loh, Dok. Nggak mau dicampur dia. Sehingga makannya suka lebih dari 30 menit. Apakah harus dipaksakan 30 menit diangkat, Dok? Karena belum sampai prohe nih. Gitu ya. Tapi diemut nggak? Nggak ada cerita. Nggak bilang sih. Cuma jadi tipsnya gimana, Dok, untuk anak yang sukanya begitu? Oke. Di piringnya dikecilin kali ya, prohe karbonya kali ya. Nanti kalau udah makan prohe baru dikarboin lagi gitu ya. Iya sih, tapi sebenarnya semuanya juga perlu ya, karena karbohidrat itu fungsinya untuk energi. Kalau nggak makan karbohidrat juga nggak punya energi, dia nggak bisa main nanti ya. Jadi memang feeding rules tuh aturannya sebaiknya 30 menit, karena kalau terlalu lama jatuhnya nanti diemut atau diemut doang atau dilepeh nanti ujung-ujungnya nggak akan masuk juga. Ya, kalau ada sih anak-anak yang sukanya kayak gitu ya, makannya sendiri-sendiri gitu. Nah, mungkin ini ya caranya ngasihnya dikit-dikit, Mam. Jadi Mam kasihnya piringnya kecil, kasih prohe dulu kecil gitu kan. Terus kasih lagi nasi yang porsinya kecil gitu. Soalnya biar takutnya dia udah duluan kenyangnya. Kalau misalnya langsung kasih prohe sama karbonya gede-gede gitu kan. Karena kan dia milih sendiri nih. Jadi Mam yang situasikan, yang kondisikan supaya dapat dua-duanya gitu. Jadi memang makan ya udah 30 menit aja. Kalau ya lihat-lihat anaknya sih, Mam. Kalau anaknya kira-kira udah mengatupkan mulut, tadinya udah kenyang atau udah bosan, ya udah angkat aja gitu. Jadi ini kondisional sih, nggak harus saklek juga sih sebenarnya. Lihat-lihat anaknya gitu. Kalau kira-kira udahan nih makannya udah udah buka nutup mulut, udahlah pokoknya ya udah angkat aja gitu. Nanti toh dia akan lapar lagi sekitar 100 menit gitu. Jadi nggak usah khawatir. Gitu. Nah, ini pertanyaan berikutnya juga menarik nih, Dok. Jadi si anak ini sudah dikasih makan 5 suap masuk, tapi 19 bulan ya, 5 suap. 19 bulan itu berarti berapa tuh? 1,5 tahun ya? 1,5 tahun. Nah, mungkin 5 suap emang kurang ya. Jadi tapi 30 menit stop kan. Lalu dia makan, lihat keluarganya makan makanan lain, dia minta. Apakah diberikan? Apakah tunggu 2 jam lagi nih, Dok? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini makanya saya tadi bilang kalau bisa
ciptakan suasana makan yang menyenangkan. Jadi kalau makan children see, children do. Pasti dia pengen lah lihat mom and dad-nya makan gitu. Kalau bisa pas si kecil makan ya kakaknya mungkin makan juga atau mom juga ikut makan gitu. Jadi dia tertarik, makanan itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan, bukan satu kewajiban gitu kan. Tadi kan makanan itu adalah hak. Nah, tadi pertanyaannya gimana tadi? Kalau misalnya udah dikasih makan di angka 30 menit tapi belum ada 30 menit, dia pengen makan gitu ya? Iya, karena lihat yang kakaknya lagi makan gitu. Nah, ini bisa jadi makanannya dia tadi nggak enak ya. Mungkin loh ya, mungkin. Karena si kecil itu bisa aja bosan atau bisa aja nggak enak makanannya gitu. Jadi mungkin mom bisa variasikan lagi ya makanannya. Dan usianya udah 18 bulan sebenarnya udah makanan keluarga ya. Jadi harusnya makanannya sama. Apa yang mom makan, apa yang kakaknya makan, apa yang ayahnya makan, itu juga yang diberikan ke si kecil gitu. Udah 18 bulan itu udah sama. Hanya saja porsinya sedikit lebih kecil daripada orang dewasa gitu. Itu ya nggak apa-apa sih sebenarnya mau dikasih biarin aja gitu. Karena dia sebetulnya belajar untuk orang motor tadi ya gitu. Artinya dia masih lapar sih sebenarnya. Iya. Jadi dia Jadi masih lapar. Tipsnya idealnya makan bareng-bareng aja dari awal ya. Iya, kalau dia masih minta sesuatu masih lapar sebenarnya. Berarti tadi emang nggak enak, kemungkinan nggak enak sih ya, atau nggak tahu juga ya. Mendingan langsung proses. Dari 1 tahun ke atas bisa langsung makan bareng sebetulnya ya dengan keluarganya. Jangan lupa belikan itu ya kursi makan ya gitu. Jadi kalau bisa makan tuh duduk, jadi dia tahu nih acara makan, jangan sambil main gadget atau naik odong-odong sambil jalan keliling kompleks gitu. Jadi biar besok dia kalau udah gede tuh makan tuh adalah acara keluarga menyenangkan gitu. Itu terbentuk dari kecil sebenarnya. Gitu. Tadi Mbak Santi tadi Bu Laura, siapa tadi ya yang Raisen kayaknya? Bukan Bu Laura ya? Bukan. Tadi ada yang Raisen siapa ya tadi ya? Baju hitam itu udah keluar videonya, cuman karena kita nggak ini jadinya mati lagi deh. Iya, kita tunggu lagi. Oke, sekarang ke Sampang dok. Ibu Nurul Rizkiatin, anaknya usia 6,5 bulan. Jadi ini ibu-ibu yang baru awal-awal ya, jadi banyak pertanyaan. Apakah tekstur stage 1-3 harus sesuai usia? Harus dong. Harus. Ya. Lalu apabila makanan keluarga diberi pada usia dini di bawah 1 tahun, apakah ada dampaknya terhadap anak? Ya, gitu. Dok. Makanan usia dini di bawah 1, gimana tadi pertanyaannya? Enggak, jadi kalau di bawah 1 tahun sudah diberi makanan keluarga, apakah ada dampaknya? Oke. Ya tentunya ada ya. Tadi kan makanya MPASI itu ilmunya susah-susah gampang ya. Jadi nggak sekedar ngasih makan gitu aja. Nggak sekedar terus 6 bulan langsung kasih makan makanan keluarga kan salah juga ya. Jadi kita harus tahu teksturnya, komposisinya ya. Komposisi itu maksudnya gini, usia 6 bulan sampai 8 bulan itu akan berbeda dengan usia 9 bulan sampai 10 bulan, 11 sampai 12 bulan juga akan berbeda karena tadi 70%, 30%, 50%, 50%, terus 30, 70. Nah, itu dari komposisi. Teksturnya pun juga harus urut ya. Jadi stage 1 itu makannya yang bubur dilumatkan, pura dulu gitu. Nanti mulai 8 bulan agak kental dikit gitu ya. Terus naik lagi 9 bulan. Itu dia udah mulai finger foods ya. Jadi agak dibikin yang saring atau cincang kayak gitu. Terus naik lagi ke 10 sampai 12 bulan potongan kecil atau makanan-makanan lunak gitu yang mulai belajar beralih ke makanan keluarga. Jadi memang semuanya harus urut, Mom gitu. Terus pertanyaannya kalau di bawah 1 tahun udah dikasih makanan keluarga, tentunya ini takutnya belum siap ya, karena makanan keluarga kan teksturnya lebih keras gitu kan, lebih gede-gede juga ya. Dan sebetulnya ini ya kemampuan orang motornya belum siap, mungkin rahangnya belum kuat menelan, yang giginya belum kuat gitu kan, makanya dikasih yang lembut-lembut dulu, kalau lembut yang kasar, yang cincang, karena kan cenderung lebih kecil dan lebih mudah untuk ditelan. Kemudian kalau misalnya di bawah 1 tahun mungkin dia kemampuan menjimpitnya belum bagus, padahal makanannya gede-gede juga. Jadi ini semua harus disesuaikan dengan usianya gitu. Iya. Makanya ada ilmu menunya bisa sama, cuma teksturnya harus disesuaikan ya. Betul. Dan juga kalau di bawah 1 tahun itu porsi sayurannya tidak perlu banyak-banyak ya, itu hanya diperkenalkan saja. Diperkenalkan saja. Di bawah 1 tahun diperkenalkan aja. Oke, ya. Jadi kalau keluarganya makan semur boleh, nasi dan semur gitu kan, tapi dilumatkan kalau dia 6 bulan gitu kan.
teksturnya disesuaikan stage-stage-nya. Baik. Betul. Oke, saya cari lagi yang problem ini ya. Ini ada yang salah isi nih, tapi nggak apa-apa. Anaknya 6 bulan. Dari Ibu Winda di Tebing Tinggi, ya. Anaknya di belakang ditulisnya 6 bulan nih. Di atas ditulisnya 30 tahun, tapi itu usia ibunya kayaknya. Salah nulis ya. Malam dok, anak saya prematur. Oke, apakah empasi mengikuti usia kronologis atau usia koreksi ya? Dan bagaimana feeding rules yang benar agar anak tidak GTM nantinya gitu. Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Jadi MPASI ikut usia kronologis ya. Jadi tapi sekali lagi lihat dulu ya tanda-tanda kesiapan MPASI. Kalau misalnya bayinya prematur dan ternyata tanda-tanda MPASI itu belum keluar, yang tadi ya udah bisa menegakkan kepala, rasa penjulukan lidahnya udah berkurang, udah bisa duduk, terus dia udah menunjukkan tanda tertarik sama makanan, misalnya mau makan pengen ikut-ikutan ngambil makanan, terus dia udah menunjukkan rasa lapar ya, udah dikasih ASI kok masih pengen lagi, itu berarti udah tanda-tanda siap MPASI. Jadi semuanya tidak berpatokan juga dari usianya. Tadi kayak kasusnya anaknya Mam Laura tadi ya, udah usia 18 bulan tapi dietnya masih cair gitu, karena memang ada kondisi khusus. Jadi semuanya dikembalikan lagi ke kondisi anaknya, bayinya masing-masing. Gitu ya, semoga terjawab ya. Oke, jadi untuk yang prematur, intinya mengikuti usia kronologis, tapi lihat juga kesiapannya ya dok ya. Betul, betul sekali. Ya, dengan secara fisik dia apakah sudah bisa menegakkan leher dan lain-lainnya. Kalau bingung-bingung tanya sama dokter anak aja deh daripada bingung sendiri ya nggak sih? Iya. Karena yang bisa menentukan oh ini udah mulai MPASI itu dokter anak sih siap sebenarnya. Apa belum ya setelah dievaluasi. Betul. Oke, kita lari ke Cirebon. Ibu Yufi anaknya 8 bulan. Oke, dok, bagaimana cara mengatasi anak yang sudah terlanjur trauma makan maksudnya? Soalnya setiap sesi makan kadang banyak nangis, dan mohon di-share dok tips finger food apa aja step-step yang dilakukan. Tapi intinya yang tadi, dia sudah terlanjur trauma nih. Jadi sekarang kalau tiap kali makan nangis. Jadi tipsnya gimana supaya tidak trauma lagi? Oke, ini terima kasih pertanyaannya ya. Sebenarnya kasihan juga nih. Ini pertanyaan saya yang praktek pemberian MPASI, mamahnya kah, ayahnya kah, atau ART gitu. Karena pasti ada yang salah ya dengan metode pemberiannya, entah ada pemaksaan ya kan, atau mungkin anaknya dibiarkan untuk bermain gadget, jadi distraksi ya, banyak distraksi gitu kan, entah sambil nonton TV atau sambil dia bermain terus disuapin kayak gitu. Kadang-kadang ada ya anak asik bermain, asik menonton TV terus disuapin, jadi dia nggak sadar dia makan, tapi dia nggak sadar dia makan. Nah itu salah ya sebenarnya, nggak sesuai teorinya feeding rules ya. Jadi kalau bisa tuh kalau makan ya acaranya makan, dia sadar diri gitu, dia ini aku tuh lagi makan gitu. Kemudian mungkin ada pemaksaan ya sebelumnya. Ya caranya adalah, atau mungkin ini ya makanannya nggak enak juga bisa ya gitu. Atau teksturnya nggak sesuai. Jadi mungkin usianya terlalu muda tapi udah dikasih tekstur yang di atasnya levelnya gitu. Jadi kan dia juga istilahnya keloloden ya, kalau orang Jawa bilang apa sih, kayak apa ya Mbak, keloloden tuh kayak terlalu kasar, jadi dia nggak bisa nelen gitu, terlalu keras kayak gitu. Tipsnya ya ini sih, kembali lagi ke patuhi feeding rules. Jadi tidak ada distraksi ya, acara makan ya acara makan, berikan kursi makan gitu, jadwalnya ditaatin gitu, setiap 2 jam sekali gitu kan. Waktunya makan utama ya makan utama, jangan dikasih susu, misalnya dia nggak mau makan, misalnya jadwalnya makan utama tapi nggak habis langsung dikasih susu, jadi kenyang deh dia gitu. Terus waktu makannya kurang dari 30 menit, perhatikan lagi lingkungannya, tidak ada paksaan, jangan berikan makanan sebagai reward ya. Jangan sampai nanti kamu kalau misalnya mau makan nanti mamah beliin tas ya. Jangan ya, karena makan itu adalah satu acara sehari-hari dan itu adalah haknya anak gitu, bukan sebagai reward. Nanti kalau gitu nanti mam repot sendiri, tiap kali makan harus beliin hadiah gitu kan. Terus untuk prosedurnya tanpa paksaan itu tadi ya, dan dorong anak untuk makan sendiri. Tadi siap-siap kotor tapi berani kotor baik gitu. Semoga terjawab ya.
Oke. Oke, saya cari lagi problem makan ya, Dok. Ini dari Ibu Ismia Sidoarjo, anaknya usia 10 bulan. Dok, kalau anak tiba-tiba nggak mau makan prohe, solusinya apa ya, Dok? Padahal sebelumnya dia oke dengan prohe, tapi ini sekarang kok lagi nggak mau prohe nih. Gimana solusinya, Dok? Oke, Bu Mia dari mana tadi, Mbak? Ismia dari Sidoarjo. Oh ya, Bu Ismia dari Sidoarjo. Terima kasih atas pertanyaannya. Prohenya apa dulu nih, Mam? Gitu. Jadi tadi saya sempat singgung ya, kalau misalnya Mam berikan satu menu dan ditolak sama si kecil, jangan langsung berpikir bahwa oh berarti anak saya nggak mau ya dikasih daging asap misalnya. Nah, udah deh, besok nggak usah kita kasih lagi. Dia nggak mau ya gitu. Jangan kayak gitu. Itu adalah proses belajar makan. Dia masih awal-awal ya, awal-awal MPAS itu dia belajar mengenal berbagai rasa. Dia belajar oh ini yang namanya ikan rasanya kayak gini ya. Oh ini yang namanya ayam rasanya kayak gini ya. Oh ini hati ayam rasanya kayak gini. Jadi pengenalan pertama terkadang ditolak dulu nih. Berikan mungkin 3 hari setelahnya atau 1 minggu setelahnya gitu. Tapi dengan catatan bervariasi ya, tiap hari ganti menu gitu dan sambil explore lagi banyak rasa. Itu bisa jadi diterima gitu. Jadi jangan langsung berkecil hati gitu. Dan yang namanya prohe itu banyak sekali ya. Banyak sekali ya Bu Ismianti. Jadi misalnya Mam kasih ikan atau ayam gitu ya, kan masih banyak alternatif lain gitu. Prohe kan bisa telur, bisa seafood, bisa apa ya? Ya macam-macam ya, lele, udang, banyak sekali gitu. Jadi kalaupun ada satu prohe yang ditolak oleh si kecil, Mam bisa cari alternatif lain, tapi jangan langsung memblok atau ibaratnya memblacklist ya prohe yang ditolak si kecil. Berikan lagi di waktu yang lain mungkin dengan cara masak yang berbeda. Misalnya kemarin digoreng gitu kan, besok dikukus atau dibikin apa ya, sambal goreng kayak apa, dikasih santan kayak gitu. Jadi memang harus bervariasi. Begitu ya, semoga terjawab. Oke. Kelihatan kita udah harus ini ya, saya cari lagi satu lagi ya. Terakhir ya. Terakhir, tapi yang tentang kesulitan menghadapi drama ya. Kalau yang menanyakan tentang porsi, jadwalnya bagaimana itu tolong dilihat di buku-buku referensi. Di buku KIA ada loh jadwal makanannya ya. Iya benar banget. Dan tahapannya ya. Jadi kita nggak bahas itu di webinar ini ya. Ya. Kita mau membantu moms and dads yang punya masalah menghadapi anak yang memberi drama nih. Iya nih, kasihan ya drama-drama gitu. Iya nih, 9 bulan. Oke. Oke, ini ada satu drama nih. Ibu atau Bapak Purnama dari Medan, anaknya 9 bulan. Pertanyaannya, anak saya alergi sufor dan alergi makanan seperti ayam, telur, jagung. Jadi, mulai kapan saya bisa coba-coba makanan pencetus alergi itu ya, Dok? Oke, terima kasih. Sebelumnya udah ketahuan, tapi ya harus dicobakan lagi gitu kan. Jadi mulai kapan baiknya? Sekarang usianya 9 bulan. Itu dulu, nanti ada yang keduanya. Itu dulu, Dok. Oke, ini bapak-bapak ya? Wah, keren banget loh, bapaknya care banget ya sama anaknya, jarang loh. Ini keren-keren, saya acungin jempol dulu Bapak Purnama ya. Jadi untuk alergi susu sapi ataupun alergi makanan itu harus diagnosa dari dokter anak ya. Bagaimana Bapak Purnama bisa tahu anaknya alergi sama makanan-makanan tadi? Apakah memang sudah tes IgS spesifik atau skin prick test? Jadi langsung tahu nih spesifiknya alergi sama apa? Atau hanya coba-coba aja? Maksudnya gini, pernah ngasih makan anaknya ayam atau sapi, terus tahu-tahu anaknya jadi diare atau apa, terus padahal nggak tahu pasti sih sebenarnya penyebabnya apa, terus langsung berpikir, wah anak saya alergi ini, jangan ya. Jadi jangan mendiagnosa sendiri, jangan self-diagnose, jangan self-treatment juga, itu berbahaya karena kalau nanti akan sulit sendiri ya, karena namanya prohe itu kan penting banget untuk nutrisinya. Jangan membatasi diri hanya karena menemukan satu insiden tertentu dan menyimpulkan sendiri gitu. Nah, untuk alergi susu sapi sendiri juga ada diagnosanya ya dari dokter. Jadi itu nanti ada terapinya namanya diet eliminasi, kemudian provokasi, dan itu sesuai arahan dokter. Jadi dalam hal ini saya tidak bisa mengarahkan kalau saya tidak tahu kasusnya dari awal, karena hanya sedikit sekali informasinya. Yang jelas kalau anak
alergi susu sapi tentunya menggunakan susu khusus, yaitu susu protein terhidrolisa ekstensif ya, atau susu yang PHP atau protein terhidrolisa parsial. Kalau parsial ini tentunya lebih di bawahnya yang terhidrolisa sempurna ya gitu. Jadi itu, tapi memang mahal ya Mbak, Pak, harganya emang cukup mahal gitu. Kalau misalnya ada masalah harga atau biaya bisa diberikan susu soya, tetapi memang nutrisinya kalah dibandingkan susu yang tadi EHF ataupun THP. Terus pertanyaan satunya apa? Gimana tadi Mbak? Belum. Pertanyaan kedua, kalau anak itu baru 5 suapan sudah mulai diemut, lalu dipaksa dikasih minum supaya ditelan, itu gimana ya? Supaya tidak begitu lagi gitu. Oke. Oh ya, tadi yang menambahkan jawaban yang kalau misalnya alergi-alergi tadi, terus kapan provokasi ya? Ya, betul. Itu tadi saya mau sebenarnya ingin menanyakan kembali ke Bapak Purnama, itu yakin nggak benar-benar alergi sama itu? Atau hanya titen ya? Maksudnya kayak menyimpulkan sendiri gitu. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan sendiri, karena kasihan juga anaknya jadi harusnya dapat nutrisi. Jadi masa banyak banget sih alerginya, ada ayam, ada sapi, jarang sih ada kasus kayak gitu, jarang banget. Jadi kalaupun memang ternyata itu udah tes, misalnya udah spesifik, oh alerginya sama itu, ya udah berarti cari alternatif lain, misalnya dari kacang-kacangan, tahu tempe, telur, atau seafood, pokoknya protein hewani yang lain gitu, atau protein nabati juga boleh. Gitu ya. Terus yang pertanyaan selanjutnya tadi, kalau misalnya ngemut makanan, nggak mau makan, dikasih air putih gitu ya biar bisa makan. Oke. Jadi memang untuk aturan feeding rules sendiri, aturan pemberian makan itu dari yang jadwal itu kan 30 menit dan bisa diberikan air putih di antara makan. Jadi supaya tidak terlalu seret ya, itu bisa diberikan air putih. Tetapi air putihnya juga secukupnya aja, karena kalau terlalu banyak air nanti perutnya kembung, terisi air, malah kenyang, nggak mau makan gitu. Dan tujuan memberikan air putih ini bukan supaya dia mau nelen juga sih, tetap aja kalau misalnya emang dia udah kelihatan bosan, udah kenyang gitu kan, ya akhiri proses makan. Jadi fungsinya air putih di sini adalah sebagai selingan atau memperlancar tadi ya, memperlancar proses makannya aja supaya tidak seret juga gitu. Semoga terjawab ya. Baik, Dok. Kayaknya kita harus sudah akhiri ini. Kayaknya tapi memang pertanyaan yang tentang drama sudah habis nih. Oke, alhamdulillah. Yang tadi ada trauma tapi udah dijawab tadi sebelumnya. Jadi Mam Sendes bisa pakai referensi yang tadi ya. Oke, mungkin dokter bisa memberikan apa kesimpulan atau take home message buat Mam and Dad? Oke. Terima kasih atas kesempatannya ya. Terima kasih Mam and Dad semua udah menyimak dari awal sampai akhir. Nanti PDF saya bisa dipelajarin lagi ya. Saya ingin berpesan kepada Mam and Dad semuanya bahwa jadilah orang tua yang baik, penuhi hak anak. Anak itu punya hak untuk hidup sehat, untuk mendapatkan asuhan nutrisi yang adekuat ya. Jadi jadilah orang tua yang baik, dan pastinya jadilah orang tua yang membesarkan anaknya, ingin anaknya sukses di masa depan. Siapa tahu Mam and Dad punya anak yang nanti jadi presiden di masa depan gitu kan. Jadi siapkan nutrisi yang baik, terutama 2 tahun pertama, bahwa MPASI itu sebetulnya memang susah-susah gampang, tetapi ketika Mam and Dad tahu ilmunya dan mempraktekannya dengan baik, insya Allah tidak akan sulit. Sesuaikan lagi usianya, teksturnya, komposisinya, dan selalu semangat karena semua masalah ada solusinya. Kalau misalnya bingung-bingung, bisa konsultasi ke dokter spesialis anak. Pokoknya saya titip anak-anaknya supaya si kecil mendapatkan pola asuh yang efektif, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan haknya, yaitu asupan nutrisi yang adekuat dan higienis. Oke, semoga bermanfaat ya. Yang kurang dari saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Aisyah. Banyak sekali tadi apa info yang kita dapatkan ya Mam Sendes. Kita sekarang coba praktekkan ya. Tadi tetap saja pegang teguh feeding rules karena itu sudah teruji menjadi tips yang sangat-sangat bermanfaat untuk Mam Sendes semua. Lalu
sabar-sabar karena ini memang proses belajar ya, si bayi harus diberikan kesempatan untuk belajar. Jadi dia kalau memang susah sekarang, apa kita harus sabar, memastikan dia belajar nantinya akan bisa. Jadi jangan Moms and Dads jangan cepat panik ya. Benar banget. Jangan Baik, utamakan paniknya. Oke. Moms and Dads, kita sudah selesai nih acara intinya. Kita sekarang bisa foto bersama dengan Dr. Aisyah ya. Siap. Ayo kita siap-siap yang mau foto bersama. Buka Open kamera. cam, pada open cam yuk, biar kelihatan cantik-cantiknya. Iya nih, masih ada juga bayi-bayi nih yang belum Kalau tidur. ada bayi-bayinya boleh loh. Iya. Ada kenang-kenangannya. Oke. Makasih Mam Rosa, Mam Atika, Mam Indah, siapa lagi nih? Bapak Medi, wih seru. Ini Ibu Eva masih kecil yang kelihatan ya. Iya. Tuh Bapak Medi tuh nyimak. Oke. Oke, kita mulai ya. Sementara jangan chat Makasih dulu. Mam Dian. Mam Mita ya nggak jadi buka kamera. Siapa tuh? Pak ya, Bu Mita. Ya. Bu Mita. Bu Irfa, terima kasih udah buka kamera. Oke. Bu Dian, terima kasih. Bu Tiah dari Kuningan, terima kasih. Kuningan. Oke, udah di foto nih. Oke, saya mulai ya. Nanti kita balik lagi ke yang buka kamera ya. 1, 2, 3. Iya, 1, 2, 3. Satu lagi. Kita slide berikutnya. 1, 2, 3. 3. Ini lucu, Bu Dian sama Bu Eva, anak-anaknya. Bunia juga. Ya, oke. Lagi bagian yang buka kamera ya. Yuk buka kamera yuk. Oh, si kecil pada belum tidur ya ternyata ya. Iya nih. Maksimum jam 9 ya. Jam 9 ya, Mom and Dad ya. Supaya jam 11 dia udah lelap dan dia bisa ngomongnya. Ini gimana HP-nya? Oke. Baterainya masih 100% itu kayaknya ya. Iya. Iya. Baik, oke. Mas Endet, terima kasih sekali partisipasinya. Kita kembali ke laptop ya, kita kembali ke screen ya untuk beberapa ini. Dr. Aisyah mau terus atau mau lanjut? Saya leave aja ya. Saya terima kasih. Oke, terima kasih banyak kalau gitu. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangannya, Dok. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya. Amin, ya. insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih, waalaikumsalam. Isi live ya, Mbak Shanti. Oke, silakan Dok. Bye-bye. Event-event di bulan Juni, kita masih di awal Juni. Next slide, please. Setelah webinar ini, kita akan ada Instagram Live di hari Kamis oleh narasumber yang hebat nih, Profesor Dr. Zakiuddin Munasir, spesialis anak konsultan ya. Coba mohon di mute dulu ya supaya yang lainnya bisa dengar. Ini tentang alergi makanan ya. Tadi kan ada yang pertanyaan tentang maaf. Oke. Jadi nanti hari Kamis ya tentang alergi makanan. Berikutnya, next slide please. Kita akan ada webinar tentang speech delay ya di hari Minggu tanggal 11 Juni ya oleh Dr. Anna Chandrayani, spesialis anak konsultan neurologi ya, ahli syaraf anak. Kita akan bahas speech delay, deteksi dininya bagaimana sih, refleksnya bagaimana, dan cara intervensinya ya. Oke, lalu akan ada IG Live tentang oleh Dr. Fitri Hartanto. Beliau akan nampung pertanyaan-pertanyaan dari Moms and Dads apa saja tentang tumbuh kembang ya. Jadi join Instagram Live-nya di Kamis tanggal 15. Setelah itu akan ada webinar tentang bagaimana cara mencegah dan mengatasi weight faltering ya. Weight faltering itu adalah berat badan yang tidak konstan naik sesuai kurvanya, tapi stuck ya atau naik turun ya.
Ini penting untuk dicegah dan juga diatasi di 1000 hari pertama ya, sebelum 2 tahun. Dan kita akan diberikan oleh seorang profesor lagi nih ya. Jadi pembicaranya di Dokter Anakku nih hebat-hebat nih, banyak profesor ya dan doktor. Profesor Rina akan membawakan itu. Oke. Berikutnya adalah next slide please. Oke, ada 2 IG Live terakhir. Yang pertama di tanggal 22 adalah IG Live yang dibawakan oleh psikolog ya. Kita akan bahas tentang psikologi anak. Separation anxiety. Itu anak yang suka was-was, cemas dan mungkin sampai tantrum kalau berpisah dengan yang dia sayangi ya, berpisah dari ibunya, berpisah dari babysitternya, berpisah dari apa ya, dari separation. Itu kita akan bahas dan kita akan tangani dan jawab pertanyaan-pertanyaan Moms and Dads. Yang terakhir, bagaimana caranya mengoptimalkan tumbuh kembang bayi di usia 0 sampai 24 ya. Jadi tentang perkembangan intinya ya, nutrisi dan stimulasi untuk tumbuh dan kembang oleh Dr. Fatimah Hidayati ya. Jadi moga-moga kita akan bisa bertemu lagi di acara-acara itu dan sebagai penutup, next slide please ya. Kita akan ketemu lagi di acara-acara berikutnya dan saya undur diri atas nama Dokter Anakku. Saya juga mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan dan sekali lagi terima kasih atas partisipasinya ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.